Nah, mindfulness ini kalau dalam konsep-konsep hari ini dikenal sebagai konsep untuk mode of being. Bagaimana kita mengada, bagaimana kita menjalani hidup secara serius. Nah, ini bisa kita bedakan mindfulness itu dari aspek sifat-sifat atau situasi atau praktek-praktek. Misalnya yang sifat-sifat itu ya kita atau kalau ada orang yang karakternya mindful atau sifatnya mindful, itu berarti dia mood of being-nya dia punya sifat mindful. Sifat mindful itu ya berarti orang yang bisa menikmati hidup. Gaya hidupnya memang gaya hidup penuh kesadaran, penuh pertimbangan, penuh pemikiran. Jadi memang karakternya begitu. Nah ini berarti orang orang ini kalau bahasa Jawanya ya orang yang punya karakter eling lan waspodo seperti saya jelaskan di depan tadi. Eling itu punya kesadaran vertikal, waspodo itu punya kesadaran horizontal. Jadi kesadaran vertikal itu kesadaran bahwa aku ini hamba Allah, aku ini dari Allah dan nanti akan kembali ke Allah, ini orang yang selalu iling. Ada juga waspodo. Waspodo itu hati-hati, tidak sembrono saat kita menjalani hidup. Nah, orang yang mampu mengembangkan sikap iling dan waspodo secara konstan dan menetap sifat ini dalam dirinya, itulah orang yang mindful. Jadi orang yang punya kesadaran penuh dalam hidupnya, bukan orang yang mengalir saja atau ikut-ikutan saja. Nah, yang kedua, kadang-kadang belum jadi sifat sih, tapi kita mengalami. Jadi mengalami mindfulness. Mengalami mindfulness itu ketika kita mengalami situasi present moment awareness. Jadi mengalami kesadaran saat ini. Ini biasanya misalnya kita mendapat anugerah apa, mendapat kenikmatan apa, kemudian kita Alhamdulillah ya Allah, aku dapat anugerah sebesar ini, aku dapat kenikmatan sebesar ini. Nah ini di saat seperti ini kita sebenarnya sedang menikmati present moment awareness. Pikiran kita ya di situ, perasaan kita ya di situ, fokus kita ya di situ. Makanya kita bahagia berbunga-bunga. Nah, ini namanya situasi yang mindful. Jadi pemicunya mungkin hal tertentu, mungkin kita lulus, atau mungkin kita lolos ujian atau sepak bolanya menang misalnya kita menikmati momen itu. Nah ini situasi namanya. Nanti ada juga praktek. Kalau praktek ini orangnya belum punya sifat mindful tapi juga situasi yang dihadapi bukan situasi yang mindful. Nah, kalau praktek ini berarti ya latihan, mengembangkan diri, meningkatkan kualitas diri sehingga ada di level mindful. Ya, ini tadi yang saya sebut, misalnya hari ini banyak pelatihan-pelatihan. Misalnya pelatihan meditasi, baik meditasi yang jenisnya adalah konsentrasi maupun meditasi yang jenisnya kesadaran. Nah, ini praktek-praktek mindfulness. Ya macam-macam sih prakteknya, tapi yang paling populer meditasi. Nanti ada eh, tokoh-tokoh tertentu yang mengembangkan strategi-strategi mindfulness untuk berbagai bidang, baik itu bidang pendidikan, untuk rumah sakit kesehatan dan lain sebagainya. Jadi sebagai mode of being, sebagai jalan hidup,
kita menjalani hidup mindful itu ya kalau bisa karakter kita adalah karakter mindful. Atau paling tidak kita bisa menikmati setiap situasi yang kita hadapi sebagai situasi yang mindful. Atau kalau belum dua-duanya, yuk mari kita latihan untuk mindful. Ya latihannya kayak tadi ya, misalnya ndak meditasi, ya bagaimana setiap aktivitas, setiap apa yang harus kita jalankan sepenuh hati kita, sepenuh pikiran kita. Biar nanti tidak menyesal di belakang. Biar nanti kita tidak merasa waktu kita terbuang sia-sia. Jadi yang membuat kita menyesal itu kan karena kita belum sepenuhnya memberikan apa yang harus kita berikan, sehingga akhirnya terus kita menyesal. Tapi kalau kita bisa menikmati setiap situasi dan memberikan sepenuh hati apa yang bisa kita berikan, ini membuat kita lega. Meskipun mungkin hasilnya tidak sepersis yang kita bayangkan, tapi yo karena kita sudah berupaya maksimal, kita tetap lega. Ya sudah, memang itu yang bisa saya berikan. Ya sudah, memang itu yang bisa saya lakukan. Nah, mari latihan seperti ini. Ini namanya praktek. Latihan mengembangkan perilaku mindful. Di setiap situasi kita nikmati. Semoga nanti bisa menjelma jadi karakter. Kalau sudah jadi karakter ini, kita jadi orang yang mantap secara mental. Kondisinya kondisi mindful. Nanti kita lihat ya padanannya dalam Islam. Karakter mindful itu seperti apa. Belum saya masuk ke wawasan-wawasan dari sisi religius ya. Ada banyak sebenarnya. Saya bawa beberapa saja. Tips-tips untuk melatih mindful. Yang pertama apa? Coba teman-teman mengembangkan hobinya masing-masing, kreativitasnya. Menggambar, mungkin yang pintar gambar, yang coba menggambar. Jadi kreativitas itu penting untuk apa? Kesehatan mental. Kalau kita kreatif saat kita sedang berkreasi, ini kan pikiran kita lebih banyak istirahat. Hidup kita ruwet, itu kan tadi saya bilang banyak karena pikiran kita yang tidak terkendali. Entah itu mikir masa lalu atau khawatir masa depan. Tapi ketika kita kreatif, gambar misalnya, itu ya fokus kita sepenuhnya pada gambar tadi. Atau mewarnai. Sekarang kan banyak itu di toko-toko buku itu yang aspek mewarnai. Itu kan membuat kita fokusnya ke situ. Atau yang mungkin punya keahlian apa, atau ingin tanam menanam, atau ingin memelihara binatang apa, dan lain sebagainya, silahkan. Punya hobi apa, kreativitas apa, kembangkan. Saat kita asik dengan hobi kita, itu pikiran lebih rileks. Ini tipsnya saja dalam rangka sebelum kita terjun menikmati hidup yang lebih serius. Ayo kita latih mengistirahatkan pikiran. Jadi kalau pikiran pas lelahnya luar biasa, tidak bisa kita tepis, tidak bisa kita singkirkan kegelisahan-kegelisahan itu, ayo kreatif. Mungkin mengembangkan hobi, mungkin melakukan apa. Pak, tapi saya tidak bisa Pak gambar Pak. Ya, gambar untuk diri sendiri, nggak usah ditunjukin orang deh. Gambar-gambar dilihat-lihat sendiri, terus atau mewarnai saja lah kalau nggak bisa gambar, itu mudahnya bisa. Jadi kembangkan kreativitas. Atau boleh jalan-jalan. Jalan-jalan itu ya keluar-keluar, touring-touring. Tapi dengan tujuan ingin menikmati suasana saja. Ini mengistirahatkan pikiran. Kadang-kadang kan kita ini agak over. Maunya santai-santai, tapi begitu keluar masih mikir. Mungkin touring bareng-bareng teman, nanti di luar harusnya asik menikmati suasana, malah diskusi politik, malah bahas tugas-tugas, malah tidak jadi asik. Ayo perhatikan
jalan-jalan di luar, lihat sekeliling, lihat apa yang terjadi, lihat indahnya suasana. Bila perlu, HP-nya, ponselnya tidak ditengok, bila perlu ditinggalkan. Karena biasanya yang hari ini yang sering mengganggu itu ya HP. Jadi momen-momen asik itu bisa bubar ketika kita buka HP. Lagi enak santai-santai, buka Instagram, ada orang ngapain terus kita terdistraksi, kita terstimulasi untuk jadi marah, jadi tersinggung, jadi tidak fokus lagi. Bolehlah dalam sehari kita menyapih HP kita untuk tidak melulu jadi yang kita pegang. Ada lagi, ini menarik. Kalau ini sebenarnya saya ambil dari Imam Ghazali nanti di salah satu kitab beliau tentang manfaat alam semesta. Itu adalah di antara manfaatnya langit. Itu kalau kita sedang galau, sedang susah, coba keluar, tataplah luasnya langit. Atau ya kalau di Imam Ghazali ya langit malam dulu. Langit malam itu kan indah. Setelah ini teman-teman boleh keluar, coba lihat indahnya langit malam. Nikmati saja, tidak usah di judgment, tidak usah, wah ini kalau zaman dulu tidak ada listrik lebih asik, ini tidak usah mikir aneh-aneh lah, dinikmati saja. Apa adanya saja. Apa yang ada di sekeliling kita. Tidak usah, wah menyesal dulu kalau di kampung gini masih ada suara-suara jangkrik, masih ada suara kodok, sekarang sudah tidak ada. Itu sumpek lagi nanti kalau mikir gitu. Dinikmati saja apa adanya. Nah, jadi kita keluar menikmati yang ada di sekeliling kita. Kemudian boleh juga tipsnya, jadi ini dalam rangka mengistirahatkan pikiran sebenarnya, biar kita lebih sadar, lebih mindful. Ayo kita nikmati apapun yang sedang kita jalankan. Mencuci kah, atau bikin kopi, mungkin ada yang bikin kopi sekarang untuk ngaji. Coba nikmati proses bikin kopi itu sejak awal. Sejak naruh kopi, menyeduh kopi, membau betapa sedap aromanya, uap hangatnya menyentuh wajah kita, kemudian kita seruput sedikit-sedikit, itu sebenarnya indah. Tapi kita sering cuek dengan proses ini. Yang teh ya teh, yang cemilan mungkin makanannya dipegang, dilihat, kemudian dirasakan sedikit demi sedikit. Ini hidup ini akan indah. Kita itu sering pikiran selalu kemana-mana, kenikmatan, keindahan hidup di sekeliling kita terlewatkan. Ada lagi tipsnya, ayo fokus pada satu hal di satu waktu. Nah ini menarik. Jadi karena biar tidak terdistraksi kemana-mana. Ada lagi cara yang banyak disarankan, yaitu menulis diari. Diari ya, Pak Mas Keliru membacanya diari. Buku harian. Jadi mungkin generasi hari ini itu sudah tidak familiar lagi dengan buku harian. Mungkin sekarang ya kenalin blog, Instagram, Twitter, Facebook. Jadi tempat curhatnya itu anak-anak hari ini banyak di media sosial. Yang itu ya dibaca orang banyak. Kesadaran bahwa ini nanti dibaca orang banyak itu membuat kita sering tidak otentik. Kita sering lebih banyak pencitraannya. Jadi boleh teman-teman mungkin mulai besok beli saja buku harian, ya buku biasa saja, kan banyak diari-diari buku harian itu, untuk sebagai ekspresi, sebagai wadah apa yang kita rasakan. Ada istilah namanya gratitude journal. Gratitude journal itu teman-teman tidak harus membuat 1000 kata kayak yang diminta MJS itu jadi tulisan, tidak harus begitu, nanti terlalu panjang akhirnya bertele-tele. Enggak. Gratitude journal itu bisa cuma 1 kalimat, bisa 2 kalimat. Biasanya yang diisi di situ 3 hal terbaik yang aku lakukan hari ini apa. Misal itu contoh saja.
Ah, hari ini ada 3 hal yang menurutku istimewa. Baik, yang pertama, aku bisa sholat subuh tepat waktu. Biasanya belandang, misalnya, ini contoh. Yang kedua, aku bisa membuat temanku senang tertawa. Biasanya temanku ini marah-marah terus. Alhamdulillah aku sukses membuat dia tertawa hari ini. Yang ketiga, aku bisa tahan misalnya ngaji filsafat ini 2 jam. Padahal biasanya ya setengah jam mengantuk sudah misalnya. Alhamdulillah malam hari ini bisa 2 jam. Ini 3 kalimat ini saja itu lumayan. Untuk melatih kita apa mindful, hidup dengan penuh kesadaran. Yo, yang level mahasiswa mungkin tidak hanya 3 kalimat, bisa lebih panjang. Dan ini momen privat kita, di momen kita menikmati hidup kita. Ya memang sekarang difasilitasi banyak sih oleh online media. Tapi biasanya kalau media sosial atau yang sifatnya online itu kita kan ngerti itu bisa dibaca orang sehingga kadang-kadang kita banyak pencitraannya. Tidak otentik sebagaimana yang kita rasakan. Termasuk ada tips meditasi ya. Ini nanti semoga ada sesi sendiri kita bahas aspek meditasi. Unsurnya mindfulness itu secara umum ada 4. Yang pertama attention, yang kedua intention, yang ketiga presence, dan yang keempat openness. Wah, ini masih dalam bahasa Inggris ya, enggak apa-apa ya. Nanti sambil pelan-pelan kita pahami. Yang pertama attention. Attention itu penuh perhatian. Jadi mindful itu berarti memerlukan perhatian kita sepenuh. Listening, watching, considering what naturally active. Jadi mendengarkan, melihat, memperhatikan apa yang ada di sekeliling kita. Apa yang sekarang sedang terjadi. Apa yang sekarang sedang aku lakukan. Nah, ini namanya attention. Jadi untuk hidup secara mindful ya tetap mau tidak mau kuncinya perhatian. Yang kedua, intention. Intention ini intensi maksud. Jadi maksudnya apa? Yo, ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita mengalami, menjalani sesuatu, kita sadar ini maksudnya apa, ini tujuannya apa, ini isinya apa sih, itu intention. Jadi, kita sadari, ini mau apa sebenarnya, ini maksudnya apa, ini maknanya apa, itu intention. Jadi kita ngerti, orang yang tidak sadar itu kan dia melakukan segala sesuatu tanpa memperhatikan ini mau apa. Kadang-kadang ada orang makan itu rutinitas saja, pokoknya sehari ya harusnya 3 kali. Kadang-kadang perutnya masih kenyang pun dia karena sudah jam makan ya tetap harus makan. Nah ini kehilangan intention. Makan itu kan tujuannya ya untuk kesehatan. Kalau masih perut masih sangat kenyang ya jangan makan, nanti berlebihan malah jadi sakit. Nah ini lupa dengan intention. Olahraga juga begitu, olahraga itu bagus, tapi intensinya olahraga itu kan untuk kesehatan kita. Jangan sampai terlalu semangat olahraga sampai sakit. Nah ini berarti kurang attention, kurang intention. Kita tidak memperhatikan tujuannya. Ngaji seperti ini misalnya, yo teman-teman harus ngerti tujuannya. Bolak-balik di banyak momen saya jelaskan, tidak usah mikir aneh-aneh, ngaji kita ini ya nambah wawasan saja. Kalau cocok ya diambil, tidak cocok tidak masalah. Disisihkan juga tidak apa-apa. Nah ini kan kesadaran ini berarti apapun yang terjadi silakan saja, yang penting aku nambah wawasan tidak dalam ngaji ini. Nah itu namanya intensinya. Jadi jelas maksud dan tujuan yang dilakukan. Ini prasyarat kita bisa mindful. Bisa hidup sepenuh hati, sepenuh kesadaran. Yang ketiga,
ketiga adalah present. Di present itu kita hidup saat ini, di sini, sekarang, di momen ini. Itu namanya present. Jadi kesadaran kekinian dan kedisinian. Ini mudahnya adalah kita bisa menikmati momen apapun, peristiwa apapun yang sedang kita hadapi. Kita bisa menjalaninya. Itu namanya present. Kan banyak orang itu yang tidak bisa menerima kenyataan. Atau dia hidupnya tidak sekarang dan tidak di sini. Ada orang yang terjebak di masa lalu karena kecewa dengan peristiwa yang terjadi sebelumnya, sampai hari ini pun pikirannya setback terus, menghadap ke belakang terus, sehingga tiap hari dia kecewa. Nah, itu berarti dia tidak present. Atau ada orang yang digelisahkan terus oleh masa depan. Besok saya kalau lulus mau jadi apa, sampai sekarang kok saya tidak ketemu jodoh ya, kira-kira Allah ini lupa ndak ya nakdir jodoh padaku. Lalu kita mikir terus, yang akan datang dipikir terus, yang ke depan dipikir terus. Padahal ada banyak kenikmatan saat ini, tapi pikiran kita ke depan terus. Nah, ini namanya ndak present. Ini juga ciri orang ndak mindful. Jadi tidak menikmati dan menyadari hidup hari ini. Yang ada di pikirannya masa lalu dan masa depan. Atau seandainya masa kini pun dia tidak menikmati karena pikirannya mungkin terdistraksi oleh apa, terpalingkan oleh apa, dan lain sebagainya. Nah, itu ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, openness. Openness itu terbuka. Jadi orang itu mindful kalau dirinya terbuka. Terbuka menerima peristiwa, menerima masukan, membaca situasi. Jadi dia terbuka. Makanya cirinya curious. Curious itu ingin tahu. Jadi tidak merasa sudah tahu. Tidak merasa sudah pinter, sudah bisa, tapi dia terbuka terus terhadap data baru, situasi baru. Dan objektif itu ya kalau baik dia bilang baik, kalau suka ya dibilang suka, tidak suka bilang tidak suka. Itu namanya objektif. Orang seperti ini menikmati dan menyadari hidup. Kadang-kadang kan kita tidak suka tapi tidak berani bilang tidak suka. Kita tidak senang tapi tidak berani kalau bilang saya tidak suka, tidak senang. Itu tidak objektif. Ini sulit kita menikmati situasi kalau kita tidak bisa objektif, tidak terbuka. Dan non-judgmental itu tidak usah terlalu dinilai dengan macam-macam konsep. Tidak usah terlalu banyak ditakar. Ini sudah baik, apa setengah baik, apa tidak usah. Dinikmati dulu, disadari dulu. Jadi vonisnya nanti saja, dipending saja dulu. Kadang-kadang banyak orang itu kesusu memvonis. Sehingga akhirnya apa? Tidak bisa menikmati hidup. Lupa dengan tujuan hidup. Fokusnya geser, terdistraksi oleh vonis-vonis tadi. Jadi ayo dinikmati dulu saja dengan terbuka, present, intention, dan attention. Inilah mindfulness. Wong yo, kita ini kan hidup memang banyak disetir oleh pikiran kita. Nah, mindfulness ini membantu pikiran kita untuk fokus, tidak teralihkan atau tidak tertipu oleh perspektif-perspektif yang tidak perlu. Jadi ini kalau dalam bahasanya Imam Ghazali ya ini jalan untuk menemukan kebahagiaan, yaitu dengan menerima apapun anugerah Allah
yang diwarnai nanti akhirnya adalah rasa syukur. Jadi kita menikmati hidup kita. Ini tanda orang yang bersyukur. Nah, jadi ada 4 unsur utama dalam mindfulness. Nah, ini kunci-kuncinya kalau kita ingin mengembangkan perilaku yang mindful. Jadi, minggu-minggu sebelumnya kita membahas perilaku-perilaku yang mengarah pada ketidakwarasan seperti people pleaser, kemudian overthinking, dan lain sebagainya. Nah, malam hari ini kita memberikan semacam tawaran solusi, yaitu mindful. Yang kuncinya antara lain 7 hal ini. Oke. Yang pertama apa mindful itu? Ini tadi sudah saya jelaskan sebentar ya, non-judgmental. Jadi jangan dihakimi, jangan menghakimi. Jadi, jangan di awal sudah divonis dulu, dipahami dulu, dimengerti dulu, disadari dulu, diobservasi dulu kalau perlu. Setelah itu diterima situasinya apa adanya dulu. Aspek menerima situasi ini penting. Banyak orang yang setelah mengobservasi, memahami, menghayati, menyadari, malah lari dari masalah. Ya, yuk, jangan kesusu dijat, jangan kesusu aku yes, aku no, nanti dulu. Jadi dipahami dulu. Nah, setelah itu butuh juga passion. Passion itu kesabaran. Ya memang ini enggak enggak simpel. Kita ada proses yang harus kita tempuh. Ya kalau enggak ada kesabaran ya kita nanti salah membaca, salah memahami, salah menyikapi. Harus sabar. Nah, yang ketiga, trust. Trust itu percaya. Ya, hidup itu didasari pada kepercayaan-kepercayaan yang diawali tentunya kepercayaan pada diri kita sendiri. Jadi dasarnya mindful itu ya trust. Kita percaya pada diri kita, percaya pada situasi sekeliling kita. Banyak orang yang kehilangan kepercayaan. Kemudian non-striving, non-strive. Jadi tidak berusaha. Tidak berusaha itu maksudnya apa sih? Ayo kita nikmati dulu. Ayo kita terima dulu situasi apa adanya. Jangan kesusu diubah karena nanti jangan-jangan jatuhnya hanya reaktif saja. Jadi reaktif itu kan berarti kita sudah capek berusaha, akhirnya hasilnya lebih jelek dari sebelumnya. Mari kita upayakan untuk memahami dulu secara mendalam dulu, dan setelah tanpa usaha apa acceptance. Acceptance itu kita menerima. Jadi kita terima situasinya apa adanya. Itu namanya acceptance. Kalau sudah bisa acceptance, ada kalanya kita juga dituntut untuk letting go. Letting go itu melepaskan. Biar saja dia jalan seperti itu. Ini kalau teman-teman kalau ada yang pernah latihan atau melakukan praktek-praktek meditasi, nanti meditasi jenis kesadaran ini itu meditasi yang mindful ini biasanya fokus pada penerimaan dan melepaskan. Jadi penerimaan itu kita sadari dan kita terima
apapun situasi diri kita, dan letting go. Letting go itu kalau ada yang mau pergi lewat, silahkan. Ada yang hadir, kita terima. Acceptance and letting go. Kadang-kadang muncul pikiran-pikiran ini, itu tidak harus kemudian pikiran ini dibasmi semua, biar fokus, biar konsentrasi, tidak. Biarkan saja dia lewat. Kalau pikiran itu mau datang, ya biar datang. Kita perhatikan, oh ternyata pikiranku itu fokus ke sana selama ini, melenceng ke sana. Oh, ternyata hari-hari ini pikiranku banyak disibukkan tentang ini, tentang itu, dan lain sebagainya. Biarkan muncul semua. Setelah itu pasti akan pergi. Jadi kalau sudah banyak muncul, akhirnya kita yang kontrol pikiran, bukan kita yang dikontrol oleh pikiran. Nah ini loh bedanya orang yang hidup secara mindful dan tidak mindful. Orang yang hidupnya mindful itu dia responsif. Tapi orang yang hidupnya tidak mindful, tidak sepenuh hati, tidak sepenuh kesadaran, itu hidupnya reaktif. Jadi ada beda antara responsif dan reaktif. Yang mindful itu responsif, yang tidak mindful itu reaktif. Reaktif itu ada apa-apa kita bergerak tanpa dipikir dulu, tanpa disadari dulu, tanpa dihayati dulu, tanpa dianalisis dulu situasinya, tanpa diobservasi dulu kenyataannya. Pokoknya kita cepat-cepat memberi tanggapan. Itu namanya reaktif. Ada orang maki-maki, terus langsung kita balas maki-maki. Padahal kita belum paham benar. Itu konteksnya makian itu apa, kepada siapa, dalam situasi apa. Itu memang niatnya menyerang kita, atau jangan-jangan hanya bergurau saja, atau jangan-jangan itu bukan makian karena dia dari kelompok atau mungkin dari suku yang berbeda. Kalimat seperti itu bukan makian, itu sifatnya hanya keakraban saja dan lain sebagainya. Masih ada banyak kemungkinan. Makanya kita sadari dulu deh apa-apa. Mari kita pikirkan dulu, mari kita pertimbangkan dulu. Itu namanya mindful. Kalau sudah jelas semuanya, baru kita memberi tanggapan. Itu namanya responsif. Beda dengan yang reaktif tadi. Hari ini banyak masalah karena reaktif ini tadi. Orang itu ya tidak diam saja kalau ada yang salah, ada yang keliru, ada yang tidak pada tempatnya. Tapi tidak diam kita, kalau bisa ya jangan reaktif, tapi responsif. Jadi responsif itu kita memberi respon setelah melalui tahapan mindfulness. Mindfulness itu setelah kita berpikir mendalam, setelah kita menyadari segala unsur situasinya, kita tahu awal dan akhirnya, baru kita, oh kalau begitu menurut saya ini mungkin antara responsif dengan reaktif itu bisa outputnya sama. Begitu kita teliti, oh ini kok ada orang maki-maki aku ini. Setelah kita teliti, oh memang benar ini, dia memang ingin melecehkan aku ini, dia memang itu mungkin kita kalau begitu biar lega, anggap saja hukum kisos, maki balas maki, ya sudah itu kan. Tapi kan minimal kita tidak langsung begitu dimaki kita balas maki, tapi ada proses mindfulnya. Jadi kita berpikir dulu mendalam. Inilah mengapa hari ini banyak orang menyarankan kita untuk hidup secara mindful, tidak iseng, tidak asal-asalan, tidak ikut ke sana, ikut ke sini mengikuti yang lain yang belum pasti relevan dan cocok untuk hidup kita. Karena hari ini itu kan mode hidup yang paling kelihatan adalah mode kehebohan. Mode kehebohan itu basisnya bukan kebenaran, basisnya bukan kebaikan, tapi mana yang viral, mana yang heboh. Itu yang diikuti oleh banyak orang. Nah ini
bisa menjebak kita pada hidup yang tidak mindful tadi. Yang lain ke utara ikut ke utara, yang lain ke selatan ikut ke selatan. Yang lain ganti merek HP, kita ganti merek HP. Yang lain, wah pokoknya banyak. Kita dari satu kehebohan ke kehebohan yang lain. Sehingga rentan sekali kita kehilangan kedirian kita. Makanya tadi mindful itu bagian dari mode of being. Jadi bagaimana kita hidup sepenuhnya sebagai manusia. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini ada formulanya. Formula mindfulness. Jadi rumusnya mindfulness itu adalah yang pertama, mari kita hidup dengan sadar makna dan tujuan. Intinya hidup yang sadar. Yang kedua, mari kita menikmati proses. Jadi, selama ini mungkin kita lebih terlatih menikmati itu ya hasil. Tapi sebenarnya hidup ini sudah bisa kita nikmati sejak proses. Jadi tidak hanya skripsi yang sudah jadi, yang indah bisa dinikmati, tapi proses menyusun skripsi itu sebenarnya juga indah. Kalau tidak percaya boleh tanya kenangan-kenangan waktu nyusun skripsi pada teman-teman yang sudah lulus. Itu nanti ceritanya bisa macam-macam. Jadi keindahan itu tidak hanya ada di hasil, tapi juga di proses. Misalnya yang sekarang sudah menikah suami istri yang semula pacarannya lama atau ngejar-ngejarnya lama. Loh itu kan sejak proses sebenarnya sudah indah. Itu sampai anak cucu bisa diceritakan itu proses ngejar-ngejar, proses pacaran sampai menikah. Jadi proses itu indah. Perjuangan kita meraih pekerjaan misalnya. Memang melelahkan, capek, tapi nanti kalau sudah dapat pekerjaan, ini proses ini juga bisa kita ceritakan pada anak cucu kita sebagai kenangan yang indah. Maka mindful itu antara lain kita menikmati hidup sejak proses. Kemudian ya olah pikir, ya olah fisik. Jadi mindful itu bukan berarti orang pasif, tapi juga aktif. Jadi hidup ini memerlukan keterlibatan fisik kita, keterlibatan pikiran kita sepenuhnya. Kemudian memberikan keseimbangan pada otak, pada pikiran kita. Jadi otak kita itu kan ada bagian kiri, bagian kanan, ada unsur-unsur matematisnya, tapi ada juga unsur seninya. Otak juga diberi keseimbangan, ada istirahatnya, ada dipakainya. Kita tahu porsi-porsinya, jangan sampai overthinking, jangan sampai tidak dipakai sama sekali, dan lain sebagainya. Kemudian mindful juga adalah kita bersikap tenang, mampu mengendalikan diri sepenuhnya. Jadi dirinya orang yang mindful itu sebenarnya di dua rumus yang terakhir itu. Orangnya jadi tenang. Menyikapi fenomena apapun, dia tenang. Dan mampu mengendalikan diri, tidak reaktif. Bukan berarti diam saja, tapi dia mendahulukan berpikir mendalam, mendahulukan menikmati apa yang terjadi, mendahulukan proses dan orientasi pada makna dan tujuan. Jadi ini kemampuan mengendalikan diri namanya. Jadi inilah rumusnya. Jadi kalau teman-teman ingin mengembangkan perilaku yang mindful, ya kita sadar makna, sadar tujuan. Kita mampu menikmati proses, termasuk menikmati hasil juga pastinya. Kita aktif
tidak pasif. Hidup kita seimbang, yo lahir yo batin, yo aspek otak kanan, yo aspek-aspek otak kiri, yo berpikir kritis, yo berpikir kreatif, dan tenang serta mampu mengendalikan diri sepenuhnya. Inilah orang yang mindful.